wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septiani dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan dan perilaku organisasi. Kepemimpinan itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Sedangkan perilaku organisasi merupakan suatu bidang kajian yang mengkaji dampak perorangan, kelompok, dan struktur dalam perilaku organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan dan dapat memperbaiki keefektifan organisasi. Metode mengubah perilaku. Menurut Stephen P. Robbins, ada 3 metode yang dapat diterapkan untuk mengubah atau membentuk perilaku individu. Yang pertama yaitu penguatan positif. Penguatan positif adalah usaha untuk menguatkan suatu perilaku agar perilaku tersebut dapat diulangi. Contohnya seperti memberi pujian kepada karyawan atas kinerja yang baik. Yang kedua adalah penguatan negatif. Usaha untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan dengan cara melakukan pencabutan penguat perilaku tersebut. Contohnya, ketika pegawai dipindahkan ke suatu bagian, pegawai itu menjadi kurang produktif. Oleh karena itu, orang tersebut dipindahkan ke bagian lain yang memiliki norma lingkungan yang baik sehingga dapat mendukung produktivitasnya. Yang ketiga yaitu hukuman. Adalah cara mengubah perilaku seseorang dengan memberikan hukuman atau sanksi apabila orang tersebut melakukan kesalahan. Kenalkan, nama saya Rizky Isnani Zakia dari kelompok 3. Saya akan memaparkan materi tentang manajemen kepemimpinan, teori dan aplikasi. Manajemen kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif bagaimana seseorang melaksanakan kepemimpinan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Seorang pemimpin pastinya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, energi. Yang kedua, stabilitas emosi. Yang ketiga, human relationship. Pada era sekarang ini, pemimpin harus mampu bersaing di pasar global. Oleh karena itu, pemimpin di pasar global dapat dikatakan pemimpin yang mampu membangun coalition strategi dan juga harus mampu menganalisis serta memahami pasar secara detail. Seorang manajer dianggap handal karena ia mampu membuat perusahaan tetap stabil dalam berbagai kondisi. Setiap perusahaan dituntut untuk bisa dengan cepat memahami arah kondisi pergerakan persaingan bisnis, karena tidak mungkin membuat strategi jika tidak memiliki kemampuan menganalisis persaingan bisnis. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Melinda WWG dengan NPM 411750304 dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil ringkasan dari buku Prophetic Leadership karya Rahmat Ramadana Al-Banjari. Dalam bahasa Inggris, kepemimpinan disebut leadership, sedangkan di dalam Islam, pemegang fungsi kepemimpinan biasa disebut dengan imam, dan kepemimpinan itu sendiri disebut dengan imamah. Kepemimpinan kenabian dalam Islam bukan hanya sebuah pengetahuan, akan tetapi juga merupakan tuntunan yang wajib diyakini dan diaplikasikan dalam diri setiap manusia yang telah bersyahadat. Kenalkan, nama saya Rizky Kurnianto dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan Jenderal Sudirman. Ya, Panglima Besar Jenderal Sudirman telah banyak berkorban demi keberhasilan Indonesia dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Keberhasilan yang diraih oleh Sudirman itu tidak lepas dari latar belakang kepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Anissa Fajarianti dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang saya punya dengan judul The Brave Lady, karya Profesor Dr. Insinyur Rohim Dahuri dan Christine Samah. Buku ini menjelaskan sosok Megawati Soekarnoputri yang dikenal sebagai tidak banyak berkomentar dan memilih diam. Diam sebagai nafas kontemplasi, diam sebagai sebuah strategi. Dengan berbagai fitnah yang ditujukan kepada pikiran Megawati dalam masa bekerja, membuatnya tidak terpengaruh.
ia tetap diam sekalipun di era transformasi. Namun beliau tetap teguh dalam moral politik. Beliau mentransformasi pelik kehidupan dalam kebijaksanaan rekonsiliatif dengan kerja nyata. Gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam kabinet ini sangat menentukan apakah negara ini menghasilkan banyak inovasi dan banyak kemajuan atau tidaknya, sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam mengeluarkan seluruh potensi yang pemimpin punya. Kesimpulan dari buku The Brave Lady yang merupakan kumpulan tulisan para menteri kabinet gotong royong terhadap sosok Megawati Soekarno Putri menyajikan fakta kepemimpinan beliau sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Karismanya diakui meredam dinamika hubungan legislatif dan eksekutif. Arahan kebijakan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, juga kesejahteraan rakyat. Terbukti mampu meletakkan landasan bagi pemerintahannya untuk berlari cepat meninggalkan krisis. Sekian dari saya dan sekian dari kelompok kita. Semoga apa yang kita sampaikan di dalam kelompok kita ini berupa materi presentasi dari kita mampu bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.